bertempat di daerah terpencil di Amerika bernama Montauk, yang dulunya sepi kini mulai berkembang. Sepasang orang tua kaya raya ini merekrut wanita bernama Maddie untuk merubah kepribadian putranya yang berumur 19 tahun agar tidak introvert dan juga mudah bergaul dengan teman seumurnya, khususnya dengan lawan jenis. Jika Maddie berhasil merubah pemuda tersebut, maka dirinya akan mendapat hadiah sebuah mobil. Beberapa hari sebelumnya, di pagi hari, Maddie buru-buru keluar dari rumah manakala mantan pacarnya yang bernama Gary akan menderek mobilnya. Dia menanyakan alasannya, dan Gary memberikan surat dari pengadilan yang memerintahkannya untuk menyita aset Maddie karena Maddie belum membayar hutang pajak yang menumpuk atas rumahnya. Maddie yang bekerja sebagai pelayan kafe dan supir taksi online, marah sambil bertanya bagaimana dirinya bisa melunasi hutang jikalau mobil satu-satunya diambil. Kemudian, dia mencoba merayu Gary dengan mengatakan bahwa dirinya masih memiliki rasa sempat percaya. Namun saat ada pria lain keluar dari rumahnya, Gary berpikir kalau dirinya kembali ditipu. Maddie pun berbohong kalau pria itu adalah saudara jauhnya. Namun bukti yang satu ini membuat Gary yakin 100% untuk menderek mobilnya. Walau sudah begitu, Maddie masih meminta tumpangan ke tempat kerja, namun Gary yang sudah kesal memutuskan untuk menghiraukannya. Karena tak mempunyai kendaraan lain, Maddie terpaksa menggunakan sepatu roda untuk pergi bekerja. Saat dalam perjalanan, dia melihat mobilnya yang terparkir sementara Gary sedang sibuk pesan makanan. Tak menyiakan kesempatan itu, dia buru-buru melepas ikatan roda dan menurunkan mobilnya. Ketika ingin kabur, mobilnya tertahan karena Maddie lupa membuka ikatan tambahan pada bodi mobil. Kegaduhan itu membuat Gary langsung melihat ke truknya dan marah sambil mengembalikan mobil Maddie ke posisi semula. Karena tindakan tadi, Maddie harus berurusan dengan polisi, namun untungnya, temannya yang pengacara bernama Abby membantunya. Maddie diingatkan jika melakukan pelanggaran satu kali lagi, maka dia akan kehilangan surat izin mengemudinya. Saat kerja di kafe bersama sahabatnya yang bernama Sarah, serta Jim yang merupakan suaminya Sarah, dia menceritakan masalah yang menimpanya tadi pagi. Di saat itu, Sarah menunjukkan iklan pada Maddie, di mana ada orang kaya membutuhkan gadis untuk berkencan dengan putranya yang berumur 19 tahun, dengan hadiah sebuah mobil. Namun, umur yang disyaratkan adalah 20 tahun, dan bertugas untuk merubah putranya agar tidak introvert sebelum masuk kuliah. Karena membutuhkan mobil secepatnya, Maddie pun memutuskan mengambil pekerjaan unik itu, walau umurnya tak sesuai. Keesokan harinya menggunakan sepatu roda, Maddie datang ke rumah orang kaya tersebut dengan penuh perjuangan, dan tambah bersemangat setelah melihat hadiah yang akan diterima. Sepasang suami istri yang bernama Allison dan Lardy kemudian mempersilahkannya masuk dan mulai menginterview Maddie. Saat mengetahui umur Maddie sudah 32 tahun, mereka jadi ragu untuk memberinya pekerjaan ini. Namun, Maddie berkata kalau gadis muda cenderung tak bisa diandalkan, karena pekerjaan ini membutuhkan wanita dewasa yang memiliki pengalaman lebih dibanding yang muda. Maddie yang penjelasannya masuk akal, membuat mereka akhirnya yakin untuk merekrutnya. Allison menjelaskan kepribadian putranya yang bernama Percy, yang kurang bergaul dan banyak menghabiskan waktu dengan bermain game di dalam kamar. Walau Percy memiliki keahlian bermusik, namun sifatnya yang pemalu membuatnya tidak berani tampil di depan umum. Hal itulah yang diinginkan oleh orang tuanya, yaitu agar Percy berubah sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Maddie bertanya apakah Percy mau dibuka Shiggle QB-nya, yang dijawab iya oleh mereka dengan alasan agar putranya tidak takut lagi dengan lawan jenis. Namun, mereka meminta Maddie agar merahasiakan rencana ini, dan buat senatural mungkin. Maddie pun diberitahu kalau besok Percy ada di penampungan hewan sebagai relawan, sehingga Maddie bisa berpura-pura ingin mengadopsi anjing untuk pendekatan awal. Keesokan harinya, Maddie datang ke tempat Percy menggunakan pakaian ketat yang menarik perhatiannya. Percy sempat bengong melihat lekuk tubuh Maddie, dan Maddie berkata bahwa dirinya ingin mengadopsi seekor anjing. Percy menunjukkan anjing yang bernama Milo, namun sebelum Maddie bisa mengadopsi Milo, Percy mengajukan beberapa pertanyaan di ruangan lain. Karena tujuan utamanya adalah mendekati Percy, Maddie berusaha duduk dekat dengannya namun bangkunya kurang tinggi, sehingga Percy mulai merasa aneh. Maddie tidak menjawab pertanyaan Percy dengan serius, sehingga Percy memutuskan untuk tidak memberikannya izin adopsi. Kemudian Percy mengatakan pada temannya yang bernama Crispin untuk pulang duluan, yang membuat Maddie langsung memaksa Percy untuk diantar pulang. Dengan meminjam mobil milik Jim yang terlihat seperti mobil penjahat, membuat Percy tidak mau diantar, namun, Maddie segera memasukkan sepedanya ke dalam mobil, sehingga Percy terpaksa ikut. Untuk mencairkan suasana, Maddie berkata bahwa dirinya sedang menculik Percy, sehingga Percy langsung panik. Saat jalur yang dilewati tidak menuju rumahnya, dan juga di mobil Jim ada berbagai macam perkakas, Percy mengirim pesan permintaan tolong namun HP-nya langsung direbut Maddie. Setelah Maddie berhasil membawa Percy ke rumahnya, Percy menyemprotnya dengan semprotan merica yang membuatnya histeris. Percy akhirnya sadar bahwa Maddie tidak menculiknya, sehingga dia membantu Maddie dengan menyemprotkan air, namun semprotannya terlalu besar, sehingga Maddie basah kuyup.
Medi menjelaskan kenapa Percy dibawa ke sini, yaitu karena Percy sangat tampan baginya, sehingga membuat Percy langsung tersanjung. Sebagai permintaan maaf, Percy mengajaknya untuk kencan ulang besok malam, yang kemudian disetujui oleh Medi. Keesokan malamnya di sebuah bar, Medi melihat Percy datang menggunakan jas dan celana pendek, karena Percy tidak biasa memakai celana panjang, yang membuat Medi tertawa sambil sedikit membulinya. Saat pelayan menanyakan pesanan, Percy memesan soda susu namun Medi memaksanya untuk pesan minuman beralkohol sambil mengatakan agar Percy tidak kaget pas kuliah, sehingga saat minuman datang, Percy langsung muntah saat meminumnya. Beberapa saat kemudian, mantan pacar Medi lainnya yang bernama Travis, memanasi Medi bahwa dirinya sudah menikah setelah ditinggalkan oleh Medi begitu saja, dan meminta Percy untuk berhati-hati dengan wanita yang ada di depannya. Ketika Travis pergi, suasana menjadi canggung dan Medi mengajaknya pindah ke tempat lain, sehingga keduanya pergi ke pantai yang sepi. Medi mengajaknya untuk berenang, namun Percy menolaknya karena sudah malam dan takut ada hiu, walau Medi sudah memaksa dengan membuka pakaian Percy. Tak kehabisan akal, Medi memancingnya dengan memperlihatkan isi yang dia punya dalam tanda kutip, dan membentak Percy agar jangan banyak berpikir, sehingga Percy pun terpaksa ikut berenang. Beberapa saat kemudian, ada 3 orang pemuda-pemudi mabuk yang rusuh dengan mengambil pakaian Medi dan Percy. Walau Medi sudah memperingatkan agar tidak mengambil pakaiannya, ketiganya tetap mengambil sambil tertawa, sehingga Medi terpaksa keluar air untuk merebut pakaiannya dan memberi pelajaran. Medi menghajar satu persatu, walau Medi sempat terkena serangan, dirinya mampu membalikan keadaan dengan membanting salah satu pemuda yang membuat semuanya ketakutan dan kabur. Setelah kembali ke dalam air, Percy berkata kalau ada yang salah dengan Medi. Karena seharusnya Medi menelpon polisi, bukannya main hakim sendiri. Hal itu membuat Medi langsung memaki Percy, agar jangan jadi pengecut, sehingga Percy sangat ketakutan. Sadar kalau Medi sedang bekerja, Medi pun langsung meminta maaf, dan mengajak Percy membuka segel QB-nya sekarang juga. Namun, Percy menolaknya dengan alasan dia harus mengenal orangnya terlebih dahulu, sebelum bercocok tanam, sehingga Medi tambah murka, dan meninggalkannya. Saat ingin pergi, Percy buru-buru meminta pakaian dan HP-nya yang ada di dalam mobil, namun Medi yang sudah muak, hanya memberikan pakaian dan lupa memberikan HP-nya, sehingga Percy terpaksa naik ke depan mobil. Medi memutuskan untuk tetap pergi, sambil berkata bahwa dia tidak main-main kali ini. Namun langsung panik ketika melihat polisi mengejarnya sehingga Medi memutuskan kabur, agar surat izin mengemudinya tidak hilang. Walau Percy memohon untuk diturunkan, namun Medi tetap memacu mobilnya ke arah perlintasan kereta api sampai hampir tertabrak, sehingga Percy tersenyum dengan aksi gilanya, dan keduanya berhasil kabur dari polisi dengan bersembunyi di rumah Medi. Beberapa saat kemudian, Medi mencoba menggoda Percy dengan joget di depannya. Namun bukannya terpancing, Percy malah mengira Medi sedang bercanda sehingga Medi menyuruhnya gantian, namun terlihat seperti mengasuh bocil. Setelah Percy memutuskan untuk membuka segel QB-nya, Percy mengalami gatal di punggungnya yang disebabkan kecemasannya meningkat, sehingga keduanya tidak jadi bercocok tanam, dan Medi malah mengobatinya. Keduanya melakukan obrolan mendalam dan intens tentang trauma masa lalu masing-masing di mana ayah kandung Medi tak pernah pulang, karena sudah menikah lagi sampai tak pernah membalas suratnya. Sementara, Percy mengalami bullying dari teman sekelasnya, sehingga dirinya memutuskan untuk jadi pendiam. Di momen tersebut membuat keduanya semakin akrab, dan Percy dengan tulus mengajak Medi untuk berkencan lagi besok. Keesokan harinya di pantai, mereka seru-seruan dengan membawa Milo dan anjing lainnya, lalu bermain basket dan tembak-tembakan, sampai keduanya diusir dari mall tersebut karena berbuat curang dengan pengunjung lainnya. Kemudian, Percy memberi hadiah topi minuman yang membuat Medi tersenyum. Kencan ini terbukti berhasil membuat Percy jatuh hati pada Medi, di mana Percy memutuskan untuk mengecup Medi dan mengajaknya kencan lagi besok malam. Di sore harinya, mereka menemui pengasuh Percy saat masih kecil yang bernama Jody. Setelah Jody sengaja melempar frisbee untuk menjauhkan Percy, dia mengancam akan berbuat sesuatu jika Medi menyakiti Percy, namun Medi dengan tegas berkata bahwa itu bukan urusannya. Keesokan paginya, seorang maklar perumahan kembali datang untuk menawar rumah Medi dengan harga tinggi. Namun, Medi yang masih tetap mempertahankan warisan almarhum ibunya tersebut, kembali mengusir maklar itu. Di malam harinya, Medi dan Percy kembali kencan dengan diantar mobil limosin. Mereka bertukar bunga dan ketika Medi meminta agar momen ini difoto, Percy berkata bahwa dia sengaja tidak bawa HP untuk fokus ngobrol dengan Medi, sehingga Medi merasa sangat dihargai. Saat makan malam, Medi memaksa Percy untuk memainkan piano yang ada di sana. Namun Percy yang sangat pemalu langsung menolaknya. Setelah Medi mengancam akan berteriak kalau Percy adalah pacarnya yang sangat luar biasa, membuat Percy terpaksa memainkan piano itu. Awalnya, Percy sangat gugup memainkan piano dengan menyanyikan lagu romantis, namun ternyata suaranya sangat bagus sehingga semua tamu menikmati, sampai Medi tertegun dengan bakatnya yang luar biasa, dan ditutup dengan tepuk tangan. Saat Medi memuji Percy,
teman SMA Percy yang bernama Natalie, datang untuk memberikan pujian atas permainan pianonya. Natalie kemudian mengajaknya ke sebuah pesta malam ini, dan Percy tampak senang ngobrol dengan Natalie tanpa memikirkan Maddie yang ada di sebelahnya, sehingga hal itu membuat Maddie kesal walau Percy tak bermaksud menyakitinya. Setelah itu mereka kembali ngobrol berdua. Percy berkata jikalau sudah kuliah, maka nanti dirinya akan rutin menemui Maddie saat liburan. Namun, Maddie yang tidak ingin hubungan settingan ini menjadi serius, menolaknya dengan berbagai alasan yang membuat Percy bingung dan pergi meninggalkannya. Tak tinggal diam, Maddie mengikutinya ke dalam mobil dan Maddie menjelaskan bahwa dirinya hanya mencoba realistik dengan hubungan ini, namun Percy menghiraukannya dan mengambil sebotol miras sebelum masuk ke pesta yang tadi disebutkan Natalie. Beberapa menit menunggu di mobil, Maddie memutuskan masuk ke pesta itu untuk mencari Percy. Saat itu, 3 pemuda mencoba membuli Maddie yang umurnya tidak sesuai dengan pesta ini, sehingga Maddie membalas bulian pemuda tersebut yang menyebabkan dirinya menjadi pusat perhatian. Kemudian setelah mengetahui Percy dan Natalie ada di kamar, Maddie buru-buru ke sana dengan mendobrak pintu kamar, untuk menggagalkan percocok tanaman tersebut. Untungnya, Percy belum membuka Shiggle QB-nya dengan Natalie, karena Percy sedang mabuk berat, sehingga dia hanya diam di sana. Beberapa saat kemudian, orang tua yang punya acara ini mengusir Maddie, namun, Maddie berbalik marah karena dirinya kesal dengan para orang kaya yang mulai menguasai daerah ini. Percy yang melihat Maddie sedang dimarahi, mencoba membantu namun dia malah tak sengaja menonjok Maddie tepat di leher, sehingga Maddie mengajak Percy untuk pulang karena sudah malu. Dalam perjalanan, Percy mengatakan bahwa dirinya siap untuk membuka Shiggle QB-nya sekarang, namun saat Percy menyatakan cinta pada Maddie, membuat Maddie memutuskan untuk tidak melakukannya dengan alasan kalau Percy sedang mabuk. Keesokan harinya saat sarapan, Percy memberitahu orang tuanya kalau dirinya sudah punya pacar bernama Maddie yang memiliki umur lebih tua, dan orang tuanya tidak terkejut karena hubungan tersebut memang sudah mereka rencanakan. Namun, Percy mengatakan kalau dirinya tidak mau kuliah dengan alasan karena pacarnya tidak bisa berpergian jauh, sehingga ayahnya dengan tegas menyuruhnya tetap kuliah. Namun, Percy melawan dengan berkata bahwa dirinya sudah dewasa dan meminta orang tuanya menghormati keputusannya. Untuk meredam perselisihan tersebut, ibunya meminta Percy untuk menunggu di mobil, sementara mereka langsung menghubungi Maddie. Namun sebelum mereka berbicara tujuannya, Maddie berkata bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini karena Percy beneran jatuh cinta padanya. Mendengar hal itu, Lardy menjelaskan bahwa Percy tak mau melanjutkan kuliah demi bersama Maddie, dan kemudian meminta Maddie agar Percy tetap melanjutkan kuliahnya, sehingga hadiah mobil akan diberikan setelah itu. Tanpa diduga, Percy mengetahui semua obrolan tersebut melalui saluran telepon yang tersambung ke mobil ayahnya, dan membuatnya sangat terpukul, serta hatinya hancur berkeping-keping. Saat makan siang, orang tuanya merasa aneh dengan putranya yang meminum anggur cukup banyak, dan kemudian Maddie sengaja diundang ke rumah oleh Percy untuk dipertemukan langsung dengan orang tuanya tanpa pemberitahuan. Suasana meja makan pun jadi kaku, ketika Percy menyinggung semuanya untuk bisa jujur dan beberapa saat kemudian HP-nya berbunyi, sehingga Percy meninggalkan mereka. Lalu Alicent bertanya, apakah Maddie sudah memberitahunya, yang dijawab tidak oleh Maddie. Di luar rumah, Crispin sudah menunggunya dan Percy mendorong mobil hadiah Maddie untuk dirusak demi melampiaskan kekecewaannya, sampai mobil tersebut tertimpa pohon hingga atapnya rusak. Setelah itu Percy tidak kembali ke meja makan, sehingga Maddie masuk ke kamarnya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Saat Percy meminta Maddie untuk jujur padanya, Maddie tetap tidak mau memberitahunya sehingga Percy kesal. Untuk mengalihkan pembicaraan, Maddie mengajak Percy membuka Shiggle QB-nya yang langsung disetujui oleh Percy. Namun saat Maddie mengarahkannya, Percy langsung keluar dari permainan walau belum masuk sama sekali. Setelah itu Percy berkata bahwa mobil Maddie sudah dia rusak, dan memarahi Maddie karena sudah mempermainkan perasaannya. Walau Maddie memberitahunya kalau dia menyesal dan terpaksa mengambil pekerjaan ini untuk menyelamatkan rumahnya, Percy tetap tidak terima dan memintanya untuk pergi. Sebelum pulang, Percy berkata bahwa penantian Maddie mengenai ayahnya akan sia-sia, dan membuatnya hanya terkurung di daerah ini tanpa ada kemajuan apapun. Tanpa membalas perkataan Percy yang sangat pedas, Maddie memutuskan langsung pulang. Beberapa hari kemudian, Percy mengatakan pada orang tuanya untuk tidak mengatur hidupnya lagi karena dirinya sudah dewasa, dan orang tuanya pun setuju. Kemudian, Percy kembali ke kehidupannya yang awal sebelum mengenal Maddie, yaitu mengisi hari-harinya dengan diam di kamar dan juga bermain game. Sementara itu, Maddie mulai mengumpulkan uang dengan lebih giat bekerja dan juga kembali menarik taksi online, walau atap mobil masih rusak. Beberapa bulan kemudian, akhirnya tabungan Maddie mencapai target, sehingga dirinya bisa melunasi hutang-hutangnya. Kemudian saat merayakan keberhasilannya bersama Sarah dan Jim, Maddie diberitahu kalau mereka terpaksa pindah ke Florida setelah anaknya lahir, karena mereka tak mampu membeli rumah di sini yang harganya sudah tinggi, sehingga Maddie sangat terkejut. Setelah Jim ke toilet,
Sarah menyarankan Maddie jangan tinggal di sini terus, karena almarhum ibunya pasti tidak ingin melihat Maddie sengsara hanya demi menyelamatkan rumah. Walau sudah dinasehati oleh sahabatnya, Maddie yang keras kepala menolak saran tersebut karena menurutnya dirinya sudah bahagia sambil melirik ke seorang pria yang ada di depannya. Kemudian, Maddie memutuskan membawa pria tadi ke dalam rumahnya untuk bercocok tanam. Namun saat Maddie melihat mainan yang dihadiahkan Percy, membuat Maddie mengingat perkataan Percy yang tak mau bercocok tanam sebelum mengenal pasangannya. Karena pria tersebut tidak bisa diajak kompromi, Maddie memutuskan untuk mengusirnya. Beberapa hari kemudian, Maddie memperbaiki mobil dengan uang yang sudah dikumpulkan dan meminta maaf pada Gary atas perbuatan masa lalunya. Keesokan paginya, Maddie mencari Percy di penampungan hewan. Namun Crispin berkata kalau Percy sudah lama tidak kesini, sambil menatap kesal ke arah Maddie karena sahabatnya sudah disakiti. Saat mencari di rumahnya, ibunya berkata kalau Percy sedang menghadiri acara pengenalan kampus sehingga Maddie memutuskan ke sana. Setelah sampai, Percy kesal melihat wajah Maddie dan langsung meninggalkannya walau Maddie sudah berkata bahwa persahabatan mereka bukan settingan. Maddie juga menjelaskan kalau perkataan Percy ada benarnya. Namun, Percy tetap menghiraukannya dengan masuk ke dalam mobil. Maddie memohon agar Percy mau berbicara padanya, namun Percy tetap tidak mau mendengarkan apapun dari Maddie sehingga Maddie naik ke depan mobil untuk menunjukkan bahwa kali ini dirinya tidak bohong. Tetap pada keputusannya, Percy menjalankan mobil seperti yang dilakukan Maddie dulu terhadapnya, sampai para pengunjung pantai panik dengan kedatangan mereka. Namun ketika menabrak panggangan dan menyebabkan Maddie terbakar, Percy pun memutuskan untuk memasukkan mobilnya ke laut. Saat mengetahui Maddie dalam bahaya, Percy segera menolong Maddie dan Maddie menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf dengan tulus, sehingga Percy memaafkannya sambil menangis. Setelah itu, keduanya membicarakan masa depan di mana Maddie akan menjual rumahnya dan pindah ke California sementara Percy memutuskan tetap kuliah dan kemudian mereka berjanji untuk berteman selamanya. Beberapa hari kemudian, Maddie memberi kejutan pada Sarah dan Jim bahwa Maddie akan menjual rumahnya pada mereka dengan harga miring, sehingga Sarah tidak jadi pindah keluar kota yang membuat mereka terharu. Keesokan harinya, Percy berpamitan dengan orang tuanya untuk memulai kuliah dan Maddie secara sukarela mengantarnya karena Maddie mau menuju ke California. Dia juga berhasil mengadopsi Milo dan keduanya mulai menatap kehidupan baru dengan penuh semangat. Terima kasih sudah menonton ya, jangan lupa subscribe jika suka video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.